Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita aturaken kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar pada kita. Apalagi nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu, sehingga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di zaman ketika dunia hanya sejauh satu genggaman tangan dan sedekat satu sentuhan layar. Generasi milenial, atau lebih tepatnya generasi Gen Z, yang sering populernya di masyarakat saat ini. Mereka adalah generasi paling terkoneksi, paling adaptif, dan paling cepat tanggap dalam segala perubahan. Fenomena doom scrolling atau fenomena yang marak di masyarakat saat ini adalah menggulir berita tanpa henti. Lebih terkenalnya adalah scroll. Fenomena ini sudah marak, bahkan tidak hanya kaum milenial, tapi sudah menyeluruh hampir ke semua usia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di zaman ketika dunia sejauh sentuhan layar dan sedekat satu genggaman tangan. Generasi milenial, atau lebih dikenalnya dengan generasi Gen Z, mereka tumbuh sebagai generasi paling terkoneksi, paling adaptif, dan paling cepat tanggap dalam segala perubahan. Ada fenomena yang marak di masyarakat sekarang, bahkan hampir 10 tahun ke belakang, yaitu adalah fenomena doom scrolling atau menggulir berita tanpa henti. Fenomena ini sudah sering kita temui di masyarakat, dari usia muda, tua, bahkan anak-anak. Fenomena ini sangat berbahaya karena menyajikan konten-konten yang berbau negatif. Banyak yang positif, tapi banyak juga yang negatif. Fenomena doom scrolling atau kebiasaan menggulir berita tanpa henti. Fenomena ini sudah menjadi kebiasaan yang umum di masyarakat saat ini. Bahkan konten-kontennya pun sekarang sudah menjurus pada konten-konten yang berbau negatif. Fenomena ini tidak hanya ada di kalangan kaum milenial, tapi hampir ke seluruh usia. Karena fenomena ini sudah menjadi kecanduan baru untuk kita. Kita menatap layar bukan untuk mencari solusi, tapi untuk mengisi kekosongan yang tak pernah terjawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita menjadi lebih bijak lagi dalam menyerap atau mengfilter segala informasi di era digital seperti sekarang ini. Lebih-lebih bahaya fenomena doom scrolling ini atau kecanduan media sosial ini, itu dampaknya sangat negatif untuk kita. Dari kesehatan mental, dari kesehatan psikis, dari kesehatan
jasmani maupun rohani. Itu semua mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi kita. Kita jadi kekurangan tidur, kita jadi kekurangan waktu yang banyak tersita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lebih bijak lagi dalam menyerap segala informasi yang bersumber dari digital. Lebih-lebih bahaya pada fenomena doom scrolling atau kecanduan media sosial. Itu bisa memberikan dampak yang negatif untuk kita. Dari kemampuan hilangnya fokus atau sulitnya berkonsentrasi, gangguan mental yang berdampak pada depresi, bahkan bisa-bisa kita menjadi orang yang full. Semua itu sudah menjadi kecanduan baru. Kita kehilangan konsentrasi, pola tidur, dan kesehatan yang signifikan menurun. Marilah kita mengurangi fenomena ini mulai dari bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, kita bisa memulai dari hal-hal yang disunnahkan oleh agama seperti sholat sunnah, tasbih, dzikir, bahkan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita mengurangi fenomena scrolling ini di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran disertai dengan membaca arti atau makna. Insya Allah, kalau kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, itu hati, pikiran, jiwa, bahkan akhlak kita juga akan berangsur-angsur membaik. Maka dari itu, marilah kita tanamkan, marilah kita lestarikan sifat-sifat Qur'aniyah yang telah ada pada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sedangkan generasi Qur'an saat ini bukan sekedar impian, melainkan keharusan untuk memastikan kelestarian ajaran agama Islam. Serta kita bisa membangun peradaban yang tinggi, dimulai dari peran keluarga, karena keluarga adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Sedangkan generasi Quran saat ini bukan sekedar impian, melainkan keharusan untuk melestarikan ajaran Islam serta membangun peradaban yang tinggi, dimulai dari peran keluarga, pendidikan yang terimplementasi. Sedangkan generasi Quran saat ini bukan sekedar impian, melainkan keharusan untuk melestarikan ajaran Islam serta membangun peradaban yang tinggi. Bisa kita mulai dari peran keluarga, pendidikan yang terintegritas, atau pendidikan Al-Quran yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Yang ketiga adalah lingkungan yang kondusif. Kita sediakan lingkungan. Generasi Qurani saat ini bukan sekedar impian, melainkan keharusan untuk memastikan kelestarian ajaran agama Islam dengan cara dimulai dari peran keluarga. Karena peran keluarga adalah sangat penting untuk pendidikan awal, karena keluarga adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Yang kedua adalah peran atau pendidikan yang terintegritas.
adalah pendidikan yang di dalamnya dimasuki ajaran-ajaran Al-Quran, disertai dengan membaca, mengartikan, dan memaknai. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan generasi Quran saat ini bukan hanya sekedar impian, melainkan keharusan untuk memastikan kelestarian ajaran Islam. Yang pertama, kita mulai dari pendidikan keluarga. Kita mulai dari keluarga karena keluarga adalah madrasah pertama untuk anak. Yang kedua adalah pendidikan yang terintegritas atau ajaran Al-Quran kita masukkan dalam kurikulum pendidikan. Generasi Quran sekarang bukan hanya sekedar impian, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan kelestarian ajaran Islam. Dimulai dari pendidikan keluarga. Sedangkan generasi Quran saat ini bukan hanya sekedar impian, melainkan sebuah impian untuk kita melestarikan ajaran Islam. Dimulai dari peran keluarga, karena keluarga adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Yang kedua adalah pendidikan yang terintegritas. Yang kedua adalah pendidikan yang terintegritas, yaitu adalah pendidikan Quran yang kita masukkan, yang kita masuki dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan yang terintegritas, adalah pendidikan Quran yang kita masukkan dalam kurikulum pendidikan. Generasi ini penting untuk masa depan umat Islam yang kuat dan berdaya. Mereka diharapkan mampu membawa kehidupan yang beragama, berbangsa, dan bernegara yang baik dan aman. Generasi ini penting untuk masa depan. Generasi ini penting untuk masa depan umat Islam. Generasi ini penting untuk masa depan umat Islam yang kuat, berdaya. Mereka diharapkan mampu membawa kehidupan yang beragama, berbangsa, dan bernegara dengan baik dan benar. Sebagai penutup, generasi ini penting untuk masa depan umat Islam yang kuat dan berdaya. Mereka diharapkan mampu membawa kehidupan yang beragama, berbangsa, dan bernegara yang baik dan sejahtera. Sebagai penutup, generasi ini penting untuk masa depan umat Islam yang kuat dan berdaya. Mereka diharapkan mampu membawa kehidupan yang beragama, berbangsa, bernegara yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa Gen Z bukanlah generasi yang lemah, melainkan Gen Z adalah generasi yang unik dengan tingkatan atau kesulitan yang unik. Jadikanlah teknologi sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, bukan alat untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah Gen Z yang update, bukan hanya tentang tren, tapi jadilah Gen Z yang update untuk iman dan takwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa Gen Z bukanlah generasi yang lemah, melainkan Gen Z adalah generasi yang unik dengan tantangan yang unik pula. Jadikanlah teknologi sebagai alat untuk kita menyebarkan kebaikan, bukan alat untuk kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah Gen Z
yang tidak hanya update tentang tren, tapi jadilah Gen Z yang update tentang iman dan takwa. Kita buktikan bahwa pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan bangsa dan negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.